Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yazen di sini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas salah satu tense dalam bahasa Inggris, yaitu adalah passive voice of simple future tense. Yes. Jadi, apa sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini? Yuk, lanjut dengerin. Kali ini kita akan membahas passive voice. Passive voice itu adalah kalimat pasif, yang mana kalimat pasif itu adalah lawan dari kalimat aktif. Kalimat aktif itu lebih terfokus pada subjek, sedangkan kalimat pasif itu lebih fokus pada objek gitu. Kemudian simple future tense. Simple future tense itu adalah suatu tense yang menjelaskan tentang kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Jadi belum terlaksana, belum dilakukan. Dalam tense ini kita dapat menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama itu dengan menggunakan will. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Dia menggunakan yang pertama subjek, kemudian plus will, plus be, plus verb 3, plus by object. Kemudian di rumus kalimat aktifnya subjek plus will plus verb 1 plus objek. Contohnya gimana? Nah, contohnya kita bisa lihat kalau di kalimat aktif itu seperti we will visit our grandparents next week. We sebagai subjek, will sebagai will, visit sebagai verb 1, our grandparents menjadi objek. Next week ini tambahan aja. Kalau diubah menjadi kalimat pasif, kan tadi di kalimat aktif lebih terfokus pada subjek. Sedangkan kalau di kalimat pasif itu kita lebih terfokus pada objek. Nah, ini lebih terfokus pada objek. Sehingga objek di sini itu dipindahkan ke depan. Yang awalnya dia jadi objek, pada kalimat pasif dia menjadi subjek. Kemudian bisa dilihat di rumus itu will, kemudian be, visited itu sebagai verb 3. Ini kita ketambahan by. As itu berasal dari kata we yang di kalimat aktif. Ya, jadi tukar tempat. Yang awalnya subjek jadi objek, yang awalnya objek jadi subjek gitu. Ini jadi objek. Kemudian next week itu sama. Gitu. Kemudian ya menjadi our grandparents will be visited by us next week. Kemudian di rumus yang kedua kita akan menggunakan to be dan going to plus be. Bedanya gitu. Tadi kan will, yang tadi kan will. Terus sekarang to be plus going to plus be. Ya, rumusnya bisa dilihat ini. Pertama subjek plus to be plus going to plus be plus verb 3 plus objek. Kemudian di rumus aktifnya itu subjek plus to be plus going to plus verb 1 plus objek. Sama kayak tadi, kalau di kalimat pasif dia menggunakan verb 3, sedangkan di kalimat aktif dia menggunakan verb 1. To be-nya ini seperti is, am, are. Is untuk she, he, it. Am untuk I. Are untuk you, we, and they. Contohnya gimana? Nah, contohnya itu bisa kita lihat, ini ada contoh kalimat aktif. She is going to bake a cake for her birthday. She di sini itu sebagai subjek, is sebagai to be,
going to, yaitu going to. Terus bake itu verb 1, a cake sebagai objek, for her birthday ini tambahan. Nah, di kalimat pasifnya sama kayak tadi, objeknya dipindahin ke depan. A cake di sini pada kalimat pasif menjadi subjek, kemudian is menjadi to be, merupakan to be-nya. Going to udah going to plus be, kemudian bake itu adalah verb 3 dari bake, plus by plus her. Her ini merupakan objek yang sebelumnya adalah subjek. Nah, jadi adalah she. Her ini tuh berasal dari she yang di kalimat aktif. Kayak tadi lagi, she menjadi objek, objek menjadi subjek gitu. Kemudian for her birthday itu tambahan yang tadi, turunin aja gitu. Jadi a cake is going to be baked by her for her birthday. Tuh, bisa dipahami kan? Kita ulang lagi ya. Jadi passive voice of simple future tense itu adalah suatu kalimat pasif yang menjelaskan tentang kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Rumusnya ada 2. Kita dapat menggunakan 2 rumus. Yang pertama menggunakan will, yang kedua menggunakan to be plus going to plus be. Nih, bisa dilihat lagi, ini ada rumus yang pertama, subject plus will plus be plus verb 3 plus by object. Contohnya ini bisa dilihat ya. Lihat. Kemudian rumus yang kedua, subject plus to be plus going to plus be plus verb 3 plus object. Jadi pada kalimat passive voice of simple future tense itu bedanya dengan kalimat aktif adalah kalau kalimat pasif itu menggunakan verb 3, sedangkan kalimat aktifnya menggunakan verb 1. Itu. Ini contoh yang lihat ya. Ini contoh Ini contoh rumus yang kedua. Dia menggunakan to be, going to, dan be. Oke, sepertinya cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.